Indonesia Road kita mengangkat topik reshuffle datang parpol tegang. Bung Donald, tadi kita sempat Bang Andre di awal bertanya, judulnya apa kira-kira reshuffle ini? Kalau kita lihat nih Bung Donald ini kan kencang sekali. Apakah kira-kira judulnya apa Bung Donald? Kalau saya ambil judul penegakan hukum. Penegakan hukum. Di sektor-sektor penegakan hukum yang tentu harus dijadikan fokus evaluasi oleh Presiden Jokowi pasca 1 tahun kabinet terbentuk. Setidaknya ada 2 Bang Pangeran. Satu, posisi Jaksa Agung. Oke. Lagi-lagi ini bicara Jaksa Agung, minggu kemarin kita juga bicara soal Jaksa Agung. Kenapa Jaksa Agung? Ini kan sektor penegakan hukum yang bias kalau Jaksa Agung berasal dari partai politik dengan berbagai macam kepentingan partai politik. Sederhananya begini, Pak Mer, benar pun yang dilakukan oleh Jaksa Agung, tapi karena background beliau adalah pernah di partai politik, selalu akan di framing sebagai agenda politik. Itu sudah benar loh. Apalagi kemudian kalau ada kekeliruan dan kesalahan, ditangkap orang tertentu karena melakukan korupsi, tetapi kemudian karena yang ditangkap itu adalah kubu seberang, kubu oposisi, selalu akan ditarik oleh kubu oposisi ini adalah agenda untuk menghajar lawan-lawan politik menjelang pilkada dan seterusnya. Nah, itu kalau benar, apalagi kalau yang salah yang dilakukan. Jadi menurut saya di posisi ini siapa yang dirugikan? Kalau polemik ini selalu terjadi, yang dirugikan pasti kejaksaan secara organisasi, secara institusi. Yang kemudian yang kedua adalah Presiden sendiri selaku kepala negara, karena isunya pasti akan ditarik kepada isu pemerintah. Jaksa Agung itu kan bawahan Presiden, selalu akan ditarik ke atas isunya. Jadi menurut saya sudah pos Jaksa Agung itu harus oleh orang steril. Bagi kami boleh saja berdebat internal eksternal, apakah dia profesional atau orang yang non jaksa seperti Bang Arman Abdurrahman Saleh, atau orang yang berasal dari jaksa itu sendiri, yang misalkan saja dia pasca pensiun sebagai seorang jaksa. Bagi kami keluar dari perdebatan apakah internal atau eksternal. Tapi bagi kami yang paling penting adalah jangan kemudian ada aroma partai politik di kejaksaan, karena kasihan kejaksaan secara institusi, benar pun yang dilakukan selalu akan dianggap atau dipotret sebagai sebuah agenda politik. Dan kasihan juga Presiden karena penegakan hukum selalu akan ditarik-tarik kepada isu politik. Itu yang pertama. Pos yang kedua menurut saya adalah pos Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini juga penting. Ada 2 sisi soal kebijakan dan soal etik yang saya mencermati. Sisi kebijakan soal remisi dan pembebasan bersyarat, itu soal policy dari seorang menteri. Ini nggak populer, Bang Pangeran. Baru jadi menteri, kemudian mengevaluasi pemberian pembebasan bersyarat PP yang dikeluarkan oleh Menteri Amir di zaman Pak SBY beberapa periode yang lalu. Intinya begini, Pak Yasona kemudian tidak lagi memperlakukan PP pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap para narapidana kasus korupsi dan atau tindak pidana khusus. Apa konsekuensi yang paling dekat nih? Saya mau contoh 2 kasus. 2 kasus 2 orang kepala daerah yang maju lagi, yang baru saja dicoret oleh KPU, tetapi juga terjadi polemik. Satu Bupati Bovendigul, calon Bupati Bovendigul, kemudian Yusak, dan kemudian calon Wali Kota Manado. Itu 2 orang yang menurut SK Menteri Hukum dan HAM sedang menjalani proses pembebasan bersyarat. Jadi dia sedang menjalani sepertiga sisa masa hukumannya di luar penjara. Dia bisa mencalonkan diri lagi menjadi calon kepala daerah. Ini kan ironis. Karena kalau seandainya nggak ada lagi, kalau ada pengetatan pembebasan bersyarat, tentu mereka tidak lagi bisa mencalonkan diri karena masih harus menjalani masa hukuman di dalam tahanan. Dan apalagi konsekuensinya tidak berhenti di situ. Mereka mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Ada konsekuensi yang lebih lanjut, Bang Andreas. Misalkan saja 2 orang calon kepala daerah ini tetap bisa memperoleh pembebasan bersyarat dan remisi walaupun mereka tidak bayar uang pengganti. Kalau kita mengacu kepada PP yang lama,
Orang baru bisa dapat remisi, bisa dikasih bebas bersyarat kalau bayar uang pengganti. Dua kasus ini, satu Yusak itu uang penggantinya di atas 50 miliar. Bupati mantan wali kota Manado, Jimmy Riba, itu uang penggantinya 64 miliar. Dan mereka nggak bayar uang pengganti dua-duanya. Tetap dapat remisi, tetap dapat macam bersyarat. Siapa yang rugi negara? Udah dikorupsi, uang balik nggak lagi. Dua kasus itu aja nilainya di atas 100 miliar. Kita belum bicara kasus-kasus yang lain. Itu bicara soal policy. Bicara soal etik kemudian yang kedua. Soal etik saya juga mau stressing. Ada dua peristiwa paling tidak. Satu, soal revisi undang-undang KPK. Presiden udah bilang stop, jangan lagi lanjut. Tetapi ternyata rapat di Balik, Pak Maman masih ingat, rapat di Balik memajukan revisi undang-undang KPK yang harusnya prioritas prolegnas 2016 menjadi prioritas 2015. Kemudian yang udah masuk 2015 itu RUU tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah digeser ke 2016. Sekarang undang-undang KPK masuk. Nah ini kan berbeda antara perintah presiden dengan realitas di lapangan. Yang kedua, nah ini soal etik. Masa ya Menteri Hukum dan HAM ikut-ikutan campuran soal polemik pengangkatan Kapolri, dorong juga Kapolri yang sudah disetujui dalam paripurna untuk dilantik. Nah, nggak etis menurut saya. Jadi soal etik dan soal kebijakan itu yang menjadi dua fokus evaluasi terhadap jabatan. Ini seperti menulis nama menteri-menteri yang siapa yang ada saya nggak mau kalah sama Pak Maman. Pak Maman juga nulis secara tidak langsung karena ada informasi birokrasi tadi. Oke, Profesional Netizen, nanti kita lihat listnya siapa lagi nama-nama yang keluar setelah jeda berikut ini.